Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Takmir dan seluruh pengurus Masjid Nurul Huda, Masjid Nurul Huda Desa Pampang. Iki desa ni, motong ni kan apa? Beda mereka. Beda. Jadi ada motong ada bau. Ada bau boleh kan? Desa. Madu macam-macam. Masjid yang mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan rahmat khususnya pada malam hari ini. Begitu juga yang kita sama-sama hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para asatidz, kemudian ibu-ibu tentunya yang berbahagia dan yang membanggakan. Singkatnya hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum dia memulai Bapak dan Ibu sekalian, niki sampai jam pira rencana? Sampai jam 11 ke 12. Ya. 15 menit nggih. Cukup 15 menit ini, Bang. Cukup. Ya. 30 menit. 30 menit nggih. Mungkin niki jam 9:10 ya. Berarti ya jam 9:40 insyaallah kita sudah menyelesaikan. Linggih niki masih kuat niki kan? Masih kuat. Sampun dibuka. Sampun nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur sampun dibuka. Namun di teman dibuka niki masalah niki, apalagi setelah tarawih tenaga kita itu terkuras. Terlalu isi ngaji luar biasa ini geremeng ibu-ibu. Tapi syukur-syukur sudah persiapan karena kemarin yang dikabari sama Bapak Ketua Takmir yang sampun informasikan kata beliau. Dia sampun informasikan kepada jamaah insyaallah besok malam kita jadi pengajian insyaallah amin. Kemudian yang minta sama beliau yang lunas niki alamat lengkapnya. Tahu-tahu yang dikirimi foto beliau sedangkan bukan cemar. Yang kaget waktu itu. Mami dia tahu alamatnya ini masih turun muda nih. Akhirnya beliau kirimkan tiang fotonya ini luar biasa. Niki tiang kita tiang gaulnya mami niki bukan cuma berbeda. Jubah lengkap tiang syekh Lebanon. Luar biasa. Mudah-mudahan beliau lebih sehat walafiat, panjang umur dan kita semua Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan demikian kesehatan dan keamanan.
Alhamdulillah wa syukurillah, silah beliau bersyukur kepada sila Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia luar biasa. Di antara karunia Allah yang begitu banyak sekali yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu bagaimana Allah berikan kita kesempatan untuk bisa memasuki, menikmati, memanfaatkan salah satu fasilitas yang luar biasa yang Allah siapkan bagi terkhusus umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan suci Ramadan. Ada beberapa di antara saudara-saudara yang berdosa, mereka di tahun kemarin ketika Ramadan itu ternyata adalah tahun terakhir Ramadan mereka. Kita barangkali selama setahun itu tidak pernah minta kalau kita mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa sampai di bulan suci Ramadan tahun ini. Tapi sampai juga kita. Tak ada sebagian saudara kita berdoa setiap hari, setiap malam, tidak pernah lupa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, bahkan dari Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu dia berdoa luar biasa di malam terus. Tetapi begitu malam Ramadan kemarin, sewaktu kita menunggu sidang isbat hasilnya, ternyata diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpindah ke rahmatullah amat pecah bilinan, ternyata kalau Ramadan. Padahal amat ini luar biasa, berbulan-bulan dia berdoa kepada Allah, Allahumma barikna fi Rajab, ya Allah berkahi aku bulan Rajab ini dan berkahi di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku pada bulan suci Ramadan. Tetapi ternyata Allah tidak izinkan. Nah, kita semua ini Bapak dan Ibu sekalian, mungkin banyak di antara yang berusaha ini yang mungkin lupa bahwa Ramadan itu adalah kenikmatan yang luar biasa, sehingga dari tahun ke tahun itu mungkin bukan jarang tidak pernah kita berdoa dan mungkin berharap supaya kita disampaikan usianya ke bulan Ramadan di tahun-tahun berikut. Yang kita pikirkan itu sebil terolacek mesti terpikiran ini. Mungkin tante setoran motor, mungkin tante kredit mobil, mungkin tante beli balik. Bagaimana caranya tahun 2025 besok saya sudah naik pangkat. Itu umumnya yang kita pikirkan dan kita harapkan. Tapi jarang yang berpikir belum jarang, apalagi Allah. Jarang yang berpikir, ya Allah, bagaimana engkau mudah-mudahan kau berikan saya kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun yang berusaha memiliki tidak berdoa seperti orang-orang yang disebutkan tadi, tapi rupanya kita luar biasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan suci Ramadan tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia mengajak kepada para seluruh jamaah dan pada diri yang sendiri, sila kita mulai makin berubah pola pikir yang berusaha. Setiap kali kita berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini, alhamdulillah, dan mudah-mudahan di tahun besok, marilah kita anggap bahwa Ramadan yang kita jumpai itu adalah Ramadan terakhir kita. Ya. Karena tidak ada yang menjamin siapa yang bisa hidup di hari-hari berikutnya, tidak ada yang menjamin. Ada orang yang meninggal dunia pertengahan bulan Ramadan. Ada orang yang meninggal dunia pas di malam hari orang takbiran. Orang sedang takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hari yang membahagiakan, itu malam berbahagia. Tetapi ada sebagian saudara kita justru di malam itu adalah malam kesedihan bagi mereka, karena esok harinya mereka tidak bisa lagi berjumpa dengan orang
tidak bisa berjumpa dengan saudara mereka, tidak bisa berjumpa dengan pasangan mereka, atau bahkan kita sendiri tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Makanya ada seorang ahli hikmah mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, seluruh manusia itu percaya dengan mati. Semua kita percaya akan mati, tetapi tidak ada satu di antara kita yang percaya bahwa kita sebentar lagi akan mati. Betul, Bapak? Betul? Betul? Coba yang berdua, belum percaya tidak kita akan mati? Percaya. Percaya tidak? Belum percaya tidak, tapi kalau setelah pulang dari tempat ini akan meninggal dunia, percaya tak? Enggak percaya kan kita? Percaya kita bahwa kita akan mati, tapi nanti sepulang dari tempat ini percaya tidak bahwa kita bisa mati? Percaya? Percaya tuh sambil berdoa Allah mudah-mudahan sampai belum siap ya kayaknya. Nah itu saking rahasianya sebuah kematian, dan memang tidak pernah ada yang bisa menjamin. Untuk itu maka sekali lagi mari kita bersama-sama menguatkan diri kita, meyakinkan diri bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Bukan berarti kita minta kepada Allah untuk tidak menyampaikan kita pada Ramadan tahun berikutnya, tidak. Tetapi mudah-mudahan dengan keyakinan itu sehingga kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan berikutnya salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang berusaha miliki akan terus mengingatkan akan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa di sini Nabi ini kan, man sallama alaihi, barang siapa yang mengucapkan salawat dan salam kepada man sallama alayya raddallahu alayya ruhi hatta arda alaihi salam. Saya si bersolawat, siapapun yang bersolawat kepadaku sampai Nabi, maka Allah itu akan mengembalikan ruhku ke dalam jasad. Kemudian sekedar untuk menjawab hatta arda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab salam umat-umatku yang mengucapkan salawat dan salam kepadaku. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dianjurkan bagi kita umat-umat akhir zaman ini, Bapak Ibu sekalian, agar memperbanyak salawat. Karena salawat itu adalah satu-satunya amaliyah yang tidak akan ditolak oleh Allah meskipun dibaca oleh orang yang ahli maksiat. Yang berdoa kemudian dengan alhamdulillah, dilanjutkan dengan sholawat, diakhiri pula sebelum menutup dengan sholawat. Harapannya karena sholawat itu bisa diterima langsung tanpa ada syarat, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, al-istighfar lahu syurut. Istighfar itu banyak syaratnya supaya diterima. Macam-macam syarat istighfar, susah diterima oleh Allah. Sehingga as-salatu afdalu minal istighfar. Sholawat itu lebih utama dibandingkan istighfar, karena tidak ada syarat untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang disyaratkan oleh mulut yang itu, dan dia kalau bisa menyarankan kepada pengusaha, kalau bisa setiap hari itu kita jatahkan diri kita membaca sholawat. Kalau belum bisa banyak-banyak, paling tidak 100 lah kita baca, ya. 100 sholawat itu yang hitung-hitung dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawat yang jumlahnya 100 itu kurang lebih akan selesai kita baca dengan standar bacaan seperti yang tadi itu, kurang lebih sekitar 10 menit. Berapa menit? 10 menit. 100 sholawat. Nah kalau bisa lebih dari 100, nembus 1000 jadi luar biasa. Tapi kalau mau sekali-kali totalitas, kita membaca sehari itu 10.000 kali. 10.000 kali. Nah ini tiang jamin lah. Kalau belum usaha bisa mengamalkannya 10.000 kali dalam
Insya Allah. Kira-kira sanggup 10.000 Bu? Insya Allah. Bapak sanggup 10.000? Insya Allah. Insya Allah. Ini insya Allah harap apa sasar? Ini soalnya insya Allah harap ini insya Allah sasar. Insya Allah papa ini. Insya Allah yang mana? Insya Allah itu kalau aslinya kita betul-betul beriktikad untuk mengerjakannya, tetapi tentunya kita meyakini bahwa Allah yang memampukan kita semua. Nah, untuk membuka ini semua Bapak dan Ibu sekalian, sebelum menunggu nanti pulang masing-masing bersolawat 10.000 kali atau paling tidak 100 kali, maka sebelum yang melanjutkan ke materi utama, yang belajar untuk kita membaca sholawat berjamaah, ya, supaya energi kita itu hidup sebelum kita nanti pulang untuk sahur. Siap Bapak? Siap. Oke. Coba yang ini yang pernah ikuti ini Bapak. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, insyaallah berdoa bertambah semangat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan itu seringkali tiap urusan mendengar adalah bulan yang mulia, bulan yang sangat agung sekali. Sampai Allah menginformasikan kepada tiap urusan sebab Ramadan itu mulia. Salah satunya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk pertama kali diturunkannya wahyu. Yaitu ketika Rasulullah juga berada di dalam wahyu. Itu pada bulan Ramadan. Apa ayat yang pertama kali turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat yang pertama kali diturunkan dan itu pada bulan suci Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara sejarahnya, bukan hanya umat muslim saja yang menganggap bulan Ramadan itu istimewa. Tetapi sebelum Islam, orang-orang Quraisy, suku Quraisy itu dulu mereka itu sudah menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan yang berbeda dari bulan yang lain. Salah satu buktinya, ya, dalam kitab Tarikh Tasyrik itu dikisahkan bahwa Ramadan itu dahulu sebelum datangnya Islam itu dinamai dengan bulan Al-Midmar. Bulan Al-Midmar itu artinya adalah bulan di mana pada saat itu, ya, pada saat bulan itu datang belum dikenal namanya Ramadan, tetapi disebut dengan bulan Al-Midmar. Nah, yang dinamakan dengan Al-Midmar, kalau menurut orang Arab, Al-Midmar itu adalah tempat di mana kebaikan
Sehingga kemudian bulan Ramadan yang kita kenal itu dahulu disebut dengan Al-Midmar itu oleh suku Quraisy. Ada juga yang menamai bulan Ramadan itu Al-Marzuq sebelum datangnya Islam. Mengapa ini dikatakan Al-Marzuq? Karena pada bulan itu entah mengapa dagangan-dagangan orang itu kok banyak yang laku. Dan itu subhanallah sampai hari ini kita jumpai. Jadi bukan ketika Islam saja itu adanya Ramadan seperti yang kita jumpai sekarang Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebelum datangnya Islam oleh orang-orang Quraisy sendiri itu mengakui bahwa bulan Ramadan yang dulu diberi nama Al-Marzuq itu luar biasa bagi orang yang jadi pedagang, yang jadi pengusaha itu. Waktu itu tuh luar biasa banyak sekali dagangannya itu ya yang lalu. Apa yang bisa dijual itu laku pasti. Coba bang ini lihat bulan yang berusaha ini kita di Indonesia sudah 1.500 tahun yang lalu ada fenomena seperti itu masih kita jumpa. Apa yang tidak laku bulan Ramadan? Coba nanti sih ada laku doang bulan Ramadan. Pelungkung, buat keripik laku. Jadi, biar usahanya dan pelungkung mau jual peci dicari oleh orang. Pelungkung mau jual sorban, buih sorban. Mau jual kurma, habis kurma. Padahal kalau kita perhatikan sepanjang jalan itu berapa banyak itu manusia yang jual kurma, tapi ternyata habis juga. Ya. Jualan gorengan luar biasa apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hampir 24 jam manusia itu hidup. Bukan hanya orang Muslim, kalau di kota-kota itu sampai orang-orang Kristen hidup itu, mereka pun juga ikut menghidupkan bulan Ramadan. Tapi sekedar malam-malam doang, mungkin sampai baca Quran, baca tarawih kan. Artinya hidup malam itu suasana. Mereka merasakan itu sih. Nah ini menjadi salah satu bukti bahwa Ramadan itu ada sesuatu di dalamnya yang tidak diberikan oleh Allah pada bulan yang lain, sehingga diduduki seperti bulan-bulan disebutkan tadi. Nah begitu Islam masuk, maka barulah populer bulan ini disebut dengan bulan Ramadan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam sebuah kitab beliau juga dikisahkan, beliau menukil sebuah riwayat bahwa mengapa dinamakan bulan Ramadan. Ramadan itu asal katanya Roma, karena artinya itu puncak panas. Karena orang Arab dulu menamai sesuatu sesuai dengan fenomena yang terjadi. Dinamakan Ramadan karena di Timur Tengah pada bulan Ramadan itu memang puncaknya panas. Bisa 39, 40 dan seterusnya. Yang dulu pernah tinggal di Mekah, pernah tinggal di Yaman. Begitu memasuki bulan Ramadan, maka itu adalah panas yang tiada taranya. Belum pernah kami merasakan panas selain pada panasnya bulan suci Ramadan. Itu tidak dijumpai di bulan-bulan selain, saking panas. Makanya batur sasak nika lalu minum biasa panas, misal dengan sebalung terlalu dingin. Begitu dia datang ke Timur Tengah, langsung menjumpai bulan Ramadan yang ekstrim panasnya. Biasanya akan keluar darah dari hidungnya alias mimisan. Nabi bahasanya mimisan. Nabi bahasanya mimisan. Nyonyor. Mimisan darah. Karena tidak siap tubuh yang tadinya menerima hawa dingin, tiba-tiba datang panasnya luar biasa. Nah itu kondisi Timur Tengah sehingga dinamakan Ramadan. Dan ada lagi nama Ramadan yang disematkan kepadanya. Ketika Islam sudah berkembang, kita mengenal melalui para ulama kita, bulan Ramadan itu dikenal dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, atau dikenal dengan Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang, atau juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena pada saat masuk bulan Ramadan, orang yang tidak pernah, bukan tidak pernah khatam, tidak pernah baca Quran, itu pada bulan Ramadan lumayan dia baca Quran, lumayan. Mula bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, sampai bulan
Sya'ban itu jangankan baca Al-Quran, dia melihat mushaf Al-Quran saja mungkin belum pernah. Tapi begitu datang Ramadan, makanya berkahnya Ramadan lumayan lah, ada semacam energi yang menarik dia supaya dia mau baca Al-Quran. Makanya kita selalu dengar di masjid-masjid itu kan senang sekali pakai speaker. Senikmat Ramadan padahal dia telah ngaji. Lalu begitu Ramadan datang paling juru mic. Bismillahirrahmanirrahim, tebalannya di dalam tebalan. Bacaannya salah padahalnya, tapi tetap saja luar biasa. Pede, percaya diri. Ya syukur-syukur alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Ini berarti menunjukkan bahwa Ramadan itu punya sesuatu yang berbeda daya tariknya daripada bulan-bulan yang lain. Sampai orang yang tidak pernah naik masjid melaksanakan sholat berjamaah Isya di bulan Ramadan itu naik juga masjid. Yang tidak pernah dilihat oleh dunia dan ayam berkokoh di subuh hari. Dan waktu kita manusia ini waktu subuh, entah dia kemana. Jam 6 belum kelihatan, jam 7 belum kelihatan, jam 8 pagi belum kelihatan, jam 10 pagi juga belum kelihatan. Nah, kalau sudah jam 12 siang baru dia kelihatan. Ya. Tapi kalau masuk bulan Ramadan luar biasa. Sewaktu orang terakhir wassalatu wassalamu alaihi langsung kita dia dari juru masjid. Pertanyaannya, kemanakah dia sebelum Ramadan itu di waktu subuh? Tidur berarti. Ya, tidur berarti. Jam 5 tidur, jam 6 tidur, jam 7 tidur, jam 8 bangun dia sebentar, wudhu sebentar, sholat. Oh luar biasa, kata orang tuanya, rajin anak sembahyang duha, padahal sembahyang subuh. Ya, jam 8. Setelah itu ngapain? Sarapan, tidur lagi. Nanti jam 12 baru kemudian dia beraktivitas. Nah, tapi berbeda ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan subuhnya luar biasa. Masjid ramai di waktu subuh, Isya itu ramai, yang baca Al-Quran itu ramai luar biasa. Ya paling tidak kalau tidak bisa setiap bulan, ya sekurang-kurangnya memang bulan Ramadan. Tetapi ingat-ingat Bapak dan Ibu sekalian, kita itu dinasihati oleh Rasulullah SAW, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadi hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Jadi hamba Allah yang betul-betul hamba Allah. Jangan hanya karena ini bulan Ramadan kita kemudian mau ibadah. Sebelum Ramadan dan setelahnya pun juga kita wajib tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya ketika Ramadan kita memakai peci dan melaksanakan sholat wajib. Setelah Ramadan unggapan kembali seperti biasa habitatnya. Nah, sebisa mungkin kita jaga itu setiap waktu dan setiap saat. Jangan hanya kita sholatnya ketika Ramadan. Itulah maksudnya hamba Ramadan. Kalau kita hanya mau sholat wajib di bulan puasa saja, sementara di luar bulan puasa kita tinggalkan sholat, maka inilah yang dinamakan dengan hambanya Ramadan, bukan hambanya Tuhan. Karena dia melaksanakan itu semua hanya karena bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari nama saja Ramadan ini sudah luar biasa. Saking banyaknya namanya, itu membuktikan bahwa dalam sebuah kaidah mengatakan, itu kebiasaannya orang Arab, kasratul musamma tadullu ala syarafil musamma. Jadi banyaknya gelar yang disematkan kepada sesuatu itu menunjukkan kemuliaan sesuatu itu. Maka Ramadan begitu banyak namanya, itu membuktikan bahwa Ramadan itu tidak perlu kita cari-cari lagi, tidak perlu kita cerewet-cerewet tanya lagi, bahwa Ramadan harus diyakini memang adalah bulan yang sangat mulia dan sangat agung sekali. Nah, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, rahmati Allah
Subhanahu wa taala. Itu nama yang nama-nama yang disematkan oleh syariat akan bulan suci Ramadan kita. Nama kini lamun untuk bahas secara huruf per huruf saja. Ramadan itu memiliki arti. Ramadan itu berapa huruf? Ramadan ini berapa huruf? Ada huruf Ra, kemudian Mim, Dha, baca Nun. Alifnya jangan dikaitkan. Berarti empat huruf. Huruf Ra pada Ramadan itu artinya rahmat, kasih sayang. Kemudian Mim berikutnya itu artinya maghfirah, ampunan. Maka ini senada dengan sabda Rasulullah, Ramadan itu adalah awwaluhu rahmah, awalnya itu kasih sayang, wa awsatuhu maghfirah, pertengahan ini keampunan dengan Allah, wa akhiruhu ikun minan, dan pada akhirnya kita akan diselamatkan dari api neraka. Jadi aturannya itu bagaimana kalau kita mau selamat dari api neraka? Kita kejar dulu rahmat dari Allah supaya bisa mendatangkan maghfirah, ampunan. Kalau ampunan Allah itu datang, maka pastinya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmah itu makanya kita kejar. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu yang kita upayakan. Bagaimana caranya supaya Allah itu mengasihi kita? Nah, itu pertanyaan. Sama seperti kita punya anak, kita punya istri, kita punya pasangan, kita punya teman. Bagaimana caranya supaya kita disenangi oleh mereka? Maka salah satu caranya mengikuti apa yang mereka sukai, mengikuti apa yang mereka inginkan. Bagi suami saja, saking inginnya dikasihi, dicintai oleh istrinya, baru 6 menit begawian dia sudah teteh oleh-oleh macam. Coba yang kedua nih Bu, pelinggi kalau suaminya pulang itu pernah dikasih oleh-oleh tidak? Pernah. Wah, dia terbaik hadiah dia baru 6 menit begawian. Hah, Dewa? Belum pernah. Ada luar biasa, laki-laki bawa pulang hadiah, tapi hadiah itu jangan yang aneh-aneh. Dedek telepon Pak, kan kali kerja boleh, kali sejam, tidak lupa kali dia ke mobil sekian. Jadi aku mobil hadiah oleh-oleh itu bukan oleh-oleh namanya. Oleh-oleh yang masih wajar yang kita mampu. Misalkan di jalan sempat mampir beli es cendol, beli apa yang masih bisa kita beli, sekedar menjadi hadiah. Nah itu kan lama-lama akan menjadi kenangan dan akan timbul kasih sayang. Nah itu suami kepada istri. Bagaimana kita dengan Allah itu, maka kita harus juga mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu sekalian. Kalau mau selamat, untuk itu maka dia memberikan tips ketika kita masuk di bulan Ramadan. Ada tips, mudah-mudahan Allah itu mendatangkan rahmatnya kepada kita semua dan keluarga kita. Dia bertanya, belum mau tips sedikit yang berikan? PDG, yang kira dikira apa jadi PR? Kalau semenit, tinggal 1 menit yang selesaikan saja ya. Ini tips supaya kita mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi penuh rahmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat itu baginda Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, beliau bersabda, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang Allah titipkan di setiap tubuh kita sebagai anak cucu Adam. Wa arba'atu musibu, tetapi 4 mutiara itu akan hilang dengan 4 hal ini. Apa yang 4 itu? Amal jawahir, adapun itu permata yang kita jaga dalam diri kita. Yang kalau kita jaga permata yang 4 itu, maka kita selamanya akan menjadi manusia. Fa'amal jawahir, adapun itu 4 permata dimaksudkan. Al-aqlu, yang pertama akal. Yang kedua ad-dinu, agama. Yang ketiga al-haya, rasa malu kita. Dan yang keempat al-amal as-shalih, amal baik, amal sholih. Wa amma musibuha, tetapi ingat ada yang merusak yang 4 itu. Apa yang merusak? Fa ammal ghadabu yuzilul amal. Amarah
Manusia sini ke wajar. Manusia kalau marah itu wajar. Tapi kalau sudah mulai marah-marah itu tidak wajar. Kalau kita marah anak tidak sholat wajar. Kalau kita marah anak malas baca Al-Quran itu wajar. Marahnya pada sesuatu yang tepat. Tapi kalau baru pulang dari pasar marah, semangatnya bernulis sini, semangatnya pamitan pegawaian sini, semangatnya oleh-oleh kulit sini, suaminya tidak bawa oleh-oleh, apalah selepuknya kelep balik, piring kelep, gelas kelep, penci tempat, dedek kulit sini bapak, kemudian juga oleh-oleh. Nah ini berarti ada gangguan jiwa istri bapak itu berarti. Kalau dia marah-marah terus kerjaannya setiap waktu, setiap saat, berarti itu ada masalah dengan dirinya. Nah ini yang akan merusak akal seseorang. Sehingga seorang hakim itu, makanya Bapak Ibu sekalian, dilarang mereka itu memutuskan suatu perkara ketika mereka sedang dikuasai oleh amarah. Seorang bapak ataupun ibu jangan dulu menetapkan sesuatu, menentukan sesuatu kepada anaknya dikala dia kondisinya sedang marah-marah, karena itu akan merusak akal seorang. Bahkan dalam fikih itu kalau kita sholat masih dalam kondisi marah itu dimakruhkan sholat. Belum selesai ngomeh-ngomeh bijanya itu langsung sebagian, oh karena ini macam ngomong begini-begitu langsung Allah, itu makruh sholat. Pahalanya ya bukan tidak sah sholatnya, tapi begitu kurang baiknya yang namanya marah-marah. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, wa anna tabahu yuzilul hayat. Rasa tamak seseorang tidak bisa puas terhadap sesuatu itu akan menghilangkan akal. Itu akan menghilangkan rasa malu. Bagi wanita yang tidak bisa menahan nafsunya dari berkeinginan memenuhi nafsunya, materi-materi yang ada tidak cukup, sedikit-dikit Shopee, COD, cash on delivery, tidak bisa COD, espeleter tidak bisa. Tapi ada kan bisa nyinggat-nyinggat ini kan, pinjam uang kita, pinjam, espeleter yang ini, akhirnya terpaksa pakai caranya Shopee SP-nya. Yang penting bagaimana caranya yang diinginkan itu bisa deh. Nah ini masalah. Kalau perempuan memanjakan dirinya dengan materi, maka berarti ada yang salah dengan gaya hidup kita, Ibu. Itu artinya hati-hati bahwa sebentar lagi boleh jadi kita akan hilang rasa malunya. Berhenti kita malu minjem. Sekali-kali lamun arah pemilik nanti manarah kepel rezeki kerja semangat nyinggah naik batu. Pokoknya kerjaannya minjem uang terus. Rasa malunya hilang. Bahkan pada tingkat yang parah itu bagi perempuan waliyadzubillah, kalau dia sudah hilang rasa malunya, maka yang terjadi dia rela menjual harga dirinya. Ya. Mahasiswi gara-gara nilai dia jual dirinya, gara-gara nilai dia jual kehormatannya waliyadzubillah. Makanya sampaikan kepada putri-putri Bapak Ibu sekalian, badan dia sini jadi Bapak Ibu mahal-mahal bukan jadi dengan ini, mahal-mahal. Jangan mudah-mudah digonceng sama siapa. Jangan hanya gara-gara dia pakai motor yang laki-laki itu terus kamu mau digonceng, jangan. Mahal-mahal jadi dengan ini. Tubuhmu tidak bisa dibeli, harga dirimu itu tidak ada harganya, saking mahalnya. Maka baju-baju jaga diri, wahai putriku, sampaikan kepada mereka. Terlebih lagi di hari-hari kita saat. Kemudian bagi laki-laki, kalau dia rakus sekali laki-laki, maka akan hilang pula rasa malu. Bahkan kalau dia dikuasai oleh namanya nafsu laki-laki, itu dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Kalau seseorang itu dikuasai oleh hawa nafsunya, man ishtaghala bisyahwati fa alaihi minan nisa.
Saya si terkuasai, si sibuk, si ngurus hawa nafsunya, ini khusus bagi laki-laki, maka suatu saat Anda akan jatuh oleh seorang wanita. Meskipun belum sudah punya istri cantik, tapi kalau memanjakan nafsunya, suatu saat kita akan jatuh terhadap seorang wanita yang kita tidak tahu siapa. Waliyadu billah. Punya istri satu cantik tidak cukup kalau memuaskan nafsu. Punya dua, punya tiga, punya empat dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya nanti terjadilah sebuah perzinahan. Apalagi sekarang sedang tren-trennya yang namanya perselingkuhan. Itu sebabnya apa? Sebabnya kita terlalu memanjakan hawa nafsu kita. Waliyadu billah. Kemudian yang berikutnya wal hasadu dikatakan, adapun itu hasad akan rusak agama kita. Selama kita punya kedengkian kepada saudara kita, maka agama kita tidak bisa dikatakan baik. Selama kita itu masih punya dengki dalam hati, maka sholat kita masih bermasalah. Amal kita masih bermasalah. Makanya bulan Ramadan ini jadikan momen di mana kita berupaya sabar. Jangan banyak lihat apa orang punya. Ini kita habisi dengan berduit, mau dia nanti. Tetangga punya motor, ingin juga. Tetangga punya ini, kita bicarakan juga. Ada saja hasutnya dalam hati. Waliyahumillah. Kita itu hanya boleh iri kepada orang itu ketika orang itu kebaikannya, ibadahnya itu jauh di atas kita, maka kita iri di situ boleh, supaya kita termotivasi untuk melakukan juga yang lebih baik daripada baiknya. Nah, agar seorang itu akan hilang karena sifat hasad. Kemudian yang terakhir wal amal shalih. Adapun amal saleh itu akan dihancurkan dengan apa? Al-ghibah. Membicarakan orang, ngerausit batur, begosip. Terutama bagi yang perempuan. Kalau kita bicarakan orang yang banyak merugikan maslahat ammah, maka itu boleh. Kalau orang yang banyak menzalimi kita bicarakan boleh. Tapi kalau kita bicarakan orang yang mungkin yang masih salah-salahnya dikit, punya aib sedikit, ya. Kalaupun dia melakukan satu kesalahan, maka dampaknya hanya untuk dirinya saja, tidak merugikan banyak orang. Maka kalau kita sering membicarakan orang, bicarakan tetangga, bicarakan saudara, apalagi saudara kandung kita, bicarakan orang tua kita, apalagi bicarakan anak kita, apalagi masa orang tua bicarakan anak, masa anak bicarakan orang tua, kecuali kalau memang ada hal yang perlu untuk diutarakan dan menjadi solusi ketika dibicarakan. Tapi kalau kita hanya bicara sekadar memuaskan nafsu kita, maka ini yang disebut nanti sebagai orang-orang yang rugi. Ya. Jemaah di akhir zaman besok ketika dihisab itu Bapak Ibu sekalian akan dipanggil beberapa orang yang ternyata mereka baru. Setelah dibuka amalnya ternyata kosong. Dia protes, ya Allah, kenapa amal saya tidak ada? Rasa-rasanya ketika saya di dunia rajin saya terawih, rajin saya baca Al-Quran, rajin saya tadarusan di Masjid Nurul Huda, itu masih kedua takdirnya coba tanya dulu. Protes, memang amal kamu banyak yang baik kata Allah, tetapi ternyata hibah kamu juga lebih banyak juga. Jadi sembahyang rajin, ngerawasi bakar lebih pencu, ya masalah. Baca Al-Qurannya rajin, rutin, istiqomah, tapi ibahnya juga luar biasa istiqomah. Akhirnya itulah yang menjadikan setiap kita membicarakan orang buruk itu, Bapak Ibu sekalian, kebaikan orang yang kita bicarakan akan ditukar dengan kebaikan orang, akan ditukar dengan keburukan kita, keburukan orang akan ditukar dengan kebaikan kita. Artinya apa? Kebaikan orang itu akan diberikan kepada kita, kebaikan orang, keburukan orang itu akan diberikan kepada kita yang membicarakan, dan kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita bicarakan. Akhirnya kita menjadi orang yang tahu. Nah, jadi mari kita jaga keempat hal ini. Terlebih lagi kita sekarang berada pada bulan suci Ramadan. Jaga akal, jaga agama, jaga rasa malu. Apalagi Ramadan ini, kalau kita tidak punya rasa malu, tengah menggantung, ya. Meskipun kita pakai peci, pakai sorban, tapi kalau kita tidak punya rasa malu, maka siang hari lapar sekali makan kita di bulan Ramadan, minum kita.
merokok itu kalau kita sudah kehilangan rasa malu kita. Jagalah kemudian keempat komponen ini Bapak Ibu sekalian, supaya kita mendapatkan ketiga faedah berikut. Yang pertama faedah sihiyah, faedah sehat jasmani kita, faedah rohaniyah, sehat rohaniyah kita, psikologi kita, jiwa kita jadi tenang kalau kita menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir faedah ijtimaiyah, secara sosial kita akan disukai oleh banyak orang. Nah, mudah-mudahan dengan kajian yang berusaha yang singkat ini mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Terlebih lagi dalam menjalankan hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini, mari kita terus menjaga diri, mengawal setiap gerak-gerik kita, kontrol diri kita agar jangan sampai bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sia-sia, yang menghabiskan waktu hanya karena kita tidak pandai mengontrol diri kita di bulan yang mulia. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kita kebaikan, keluarga kita diberikan selalu kesehatan, keafiatan, kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun berikutnya, tentunya dengan memperbanyak amal-amal soleh, dan kita akhirnya diselamatkan oleh Allah di dunia